바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down. Assalamualaikum bunda-bunda dan teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan aku, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di mes perkebunan sawit. Masih seperti biasanya, aku share lagi kegiatan aku di rumah mes perkebunan sawit ini ya bun. Semoga bunda-bunda selalu setia untuk menonton channelku ini. Aku ucapkan terima kasih buat bunda-bunda dan teman-teman yang sudah subscribe dan sudah nonton channelku ini dari awal hingga akhir video. Semoga rezekinya selalu lancar dan menjadi berkah, amin. Seperti biasa, aku selalu memulai aktivitas aku, yaitu dimulai dari bangun jam 4 subuh ya teman-teman, beribadah subuh, kemudian dilanjutkan langsung memasak. Karena hari ini itu aku ada jadwal ke sekolah ya bun. Nah, aku itu karena mau ke sekolah jadi masaknya yang simpel-simpel saja ya bun ya. Kebetulan kemarin itu aku dapat ikan sungai ya bun. Jadi sudah aku bersihkan dan sudah aku simpan kulkas. Nah, itu tidak aku bekukan karena memang rencananya aku mau masak paginya ya bun ya. 어떤 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 It's alright 내 숨겨왔던 비밀을. Nah, selesai masak tadi aku langsung satset untuk kemas-kemaskan bagian depan. Kemudian lanjut ke bagian kamar. Kebetulan suami belum berangkat kerja dan sedang ngasuh dede. Jadi kalau pas aku ada jadwal ke sekolah, suami itu berangkat kerjanya setelah ngantar aku ke sekolah ya bun ya. Karena aku belum bisa menggunakan motor sendiri karena harus menggendong dede. Jadi dede itu setiap hari dibawa ke sekolah ya bun ya. Karena di rumah juga tidak ada siapa-siapa dan aku juga tidak memiliki pengasuh ya bun. Kalau paginya aku harus sekolah itu rasanya masih keteteran ya bun ya. Walaupun semalam itu rumah sudah aku kemasin, tapi paginya gini ini harus ngemaskan tempat tidur, sapu-sapu itu tetap pasti. Kalau untuk cucian piring itu sudah semalam aku nyucinya ya bun. Jadi paginya ini aku hanya masak, kemudian aku nyapu-nyapu, kemaskan kamar. Karena pulang sekolah itu biasanya aku udah capek ya bun, pengennya langsung istirahat. Jadi kalau lihat rumah udah rapi tuh semangat. Beda dengan kalau kita belum berkemas paginya langsung ke sekolah, pulang sekolah lihat rumah masih berantakan, rasanya pusing sekali bun. Makanya aku itu usahakan setiap jam sekolah, aku selalu usahakan rumahku tuh udah rapi sebelum aku tinggalkan berangkat ke sekolah ya bun. Terutama untuk bagian kamar depan itu harus rapi karena biasanya aku pulang sekolah itu aku kan capek, dedek juga capek, jadi pinginnya rebahan gitu ya bun ya. Kalau nggak di kamar ya di depan TV. 그 밤에 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 It's alright 내 숨겨왔던 비밀. Jadi semua pekerjaan rumah, ngasuh, ngurus anak, itu semua aku sendiri yang lakukan ya bun ya. Aku tidak dibantu oleh siapa-siapa karena orang tuaku juga jauh. Solusinya yaitu bun harus pandai-pandai kita membagi waktu antara bekerja, ngurus anak, masak, ngurus rumah, ngurus suami ya bun.
Meskipun kita bekerja di luar rumah, tapi kita juga tidak boleh melupakan kodrat kita sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri ya Bun. Tetap harus melaksanakan kewajiban kita dan tugas-tugas kita. Makanya aku itu selalu mendisiplinkan diriku ya Bun, untuk bangun lebih awal dari suami dan juga anak aku. Konsisten dengan bangun jam 4 subuh, kemudian beribadah sholat subuh, kemudian langsung gercep sat masak. Masaknya kalau sekolah gini ya yang simple-simple ya Bun. Terkadang aku juga kalau takut besoknya kesiangan, aku masaknya malam harinya. Jadi paginya itu aku tinggal menghangatkan ya Bun ya. Nah, itu lebih cepat, berangkatnya lebih bisa awal. Nah, ini itu Pak suami sedang ke kantor untuk absen dulu sebelum ngantar aku sama Dedek ya Bun ya. Jadi Dedek sama aku di rumah, aku satset nyapu. Setelah ini aku harus siap-siap supaya ketika Pak suami datang untuk mengantarku, aku sudah siap untuk berangkat ke sekolah. Biasanya selesai aku nyapu ini aku langsung satset-satset untuk mandikan Dedek ya Bun ya. Terus ganti baju Dedek. Setelah itu aku ganti bajuku sendiri, barulah kita berangkat. Karena menurutku yang paling lama adalah ngurus Dedek ya Bun ya. Makanya aku usahakan ngurus Dedek dulu. Nanti setelah Dedek udah mandi, udah ganti baju, biasanya dia itu setelah minum susu dia diam dan aku langsung sat-sat untuk ngemaskan diriku sendiri ya Bun, yaitu ganti baju. Ini itu aku udah selesai mandikan Dedek ya Bun ya. Tadi dia udah mandi, udah menyusu. Sekarang dia itu lagi baring di depan TV Bun. Aku sat-sat untuk ngemaskan, ada gelas-gelas 1 2 gelas. Itu aku kemaskan dulu, aku lap-lap dulu dapurnya biar rapi semua ya Bun ya, mumpung masih ada waktu. Kalau kita sudah terbiasa dengan aktivitas kita seperti ini setiap habis subuh, semuanya tuh rasanya ringan ya Bun ya. Tidak ada pekerjaan yang berat kalau kita melakukannya itu dengan ikhlas ya Bun. Yang penting jangan biarkan pekerjaan itu menumpuk atau kita menunda-nunda. Ada piring 1 dicuci, ada pakaian walaupun baru sehari, baru sehelai atau 2 helai itu dicuci. Pasti pekerjaan kita itu ringan. Kalau aku memang sudah membiasakan ya Bun, untuk piring habis sarapan itu biasanya langsung aku cuci, habis masak aku nyuci, selesai itu sarapan ada piring lagi aku cuci lagi ya Bun ya. Jadi seperti itu terus, jadi piring itu tidak sampai menumpuk-numpuk ya Bun, dan tidak membuat kita jadi males untuk mencucinya. Kalau piring udah numpuk itu rasanya itu mau nyuci itu rasanya berat ya Bun ya, rasanya gimana gitu. Makanya aku selalu mencuci piring itu sedikit-sedikit Bun, setiap habis makan langsung cuci ya, seperti itulah. Jadi pekerjaan kita pun tidak berat. Hanya saja ketika aku mau bikin konten, biasanya aku kumpulkan memang piring yang kotor itu tidak langsung aku cuci. Jadi untuk bikin konten ya Bun, biar ada juga lah modalnya untuk ngonten. Alhamdulillah selesai juga pekerjaan aku pagi ini ya Bun. Sekarang aku mau sat-sat untuk siap-siap. Nah, ini Dede itu dari tadi udah siap ya Bun ya. Habis mandi, terus habis minum susu, aku baringkan dia di sini, aku tinggalkan untuk siap-siap. Nah, ini kita sudah dalam perjalanan mau ke sekolah ya Bun ya. Jadi seperti inilah jalan kita menuju sekolah. Kita berada di tengah-tengah sawit ya Bun ya, karena memang desa tempat aku mengajar itu desa terpencil ya Bun ya, desa kecil di tengah perkebunan sawit di perbatasan antara Bengkayang dengan Sambas ya Bun ya. 하늘에 거의 담았어. It's a Nah, ini
keadaan sore harinya ya bun ya. Aku sama Pak suami kalau sore gini seneng untuk ngurus-ngurus tanaman. Jadi Pak suami juga udah pulang ya bun ya, pulang kerja jam 4 sore tadi. I want to go back. Lanjut untuk ngurusin tepi-tepi rumah kita. Jadi kami itu sama-sama hobi dengan tanaman ya bun. Kalau suami sukanya nanam tanaman seperti sayur, buah-buahan. Kalau aku senengnya ngurusin tanaman hias ya bun. 찾아버렸어 정말 It's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 거울 담았어 It's alright It's gonna be alright Itu bagian belakang rumah aku bun. Nah ini adalah kolam ikan aku ya bun ya, ikan nila. Dan di sebelahnya juga ada kolam ikan lele ya bun ya. Jadi di sini itu ada 2 kolam. Oke bun, sampai di sini dulu vlog aku kali ini. Terima kasih buat bunda-bunda dan teman-teman yang sudah setia untuk nonton channelku ini. Semoga rezekinya selalu berkah. Dan buat teman-teman dan bunda-bunda yang baru menemukan channelku ini, mohon dukungannya dengan cara klik subscribe. Semoga buat bunda-bunda yang sudah subscribe selalu dimudahkan segala urusannya ya bun ya, dan tetap semangat ya bun untuk beraktivitas dan menjalani kodrat kita sebagai ibu rumah tangga. Oke bun, sampai bertemu lagi di vlog aku selanjutnya. Wassalamualaikum, tetap semangat. Don't feel